Menurut data WHO, 80% wanita di dunia mengalami siklus haid yang tidak teratur. Apakah siklus haid yang tidak teratur mempengaruhi kesuburan? Bagaimana dengan wanita-wanita yang sedang merencanakan program hamil? Tentunya hal ini sangat penting untuk diketahui. Karena itu kita akan membahasnya bersama Dr. Febria Nicholas, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Nah, kalau ada nih dok yang sahabat Nutrimax nih yang ternyata memang belum menikah nih, tapi mengalami haid yang tidak teratur. Nah, itu harus periksa ke dokter kandungan kah atau gimana nih dok? Kadang-kadang kan kalau masih remaja tuh takut gitu loh. Diapain nih? Nah, gimana dok? Ya, nah itu tadi kita lihat dulu. Tetap harus ke dokter kandungan. Mau ke dokter mana Tetap. lagi? Masih Iya, ke iya, dokter iya. spesialis tulang. Jadi, jadi memang yang siklusnya tidak teratur itu kita lihat dulu usianya. Jadi kalau dia masih usianya masih muda, masih baru 14 tahun gitu ya, masih masih tergolong anak-anak atau di bawah 18 tahun, remaja yang sangat muda sekali begitu, bisa jadi disebabkan karena jaras hormonal dari kepala ke target organnya itu belum belum sempurna gitu Tadi loh, ya. belum. Jadi kadang-kadang memang perlu kita picu sama terapi hormonal selama 3 bulan. Nah Oh. kalau kalau dia sudah di atas 18 tahun, udah 20 dan lain sebagainya, udah tadinya udah siklus haid normal, kemudian jadi tidak normal, nah itu Ya. harus dicari dulu nih penyebabnya apa, baru kita obati. Gitu. Oke, sekarang waktunya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, sudah banyak sekali nih dok. Oke, kita bahas yang terkait dulu dengan siklus haid ya. Dok, kalau memakai aplikasi kalender haid, apakah akurat buat menghitung ovulasi? Ya, akurat dan tidak akurat ya. Jadi tergantung juga, maksudnya boleh boleh saja dipakai ya. Mereka kan juga menggunakan penghitungan-penghitungan yang berdasarkan hitungan-hitungan yang tadi saya sudah jelaskan sebenarnya secara ilmiahnya. Jadi boleh aja dipakai ya kalau tidak ada acuan lain, atau boleh menggunakan tadi hitungan yang saya sudah berikan gitu. Cuman pastinya saya nggak bisa kasih kepastian karena kadang-kadang kita coba di tiap aplikasi itu beda-beda. Kadang masa suburnya juga jadi beda-beda. Jadi saya nggak tahu mereka pakai hitungan yang mana Yang ya, mana? tapi Benar dok. kurang lebih seperti yang tadi saya Iya, sudah ya. kasih tahu lah. Yang di awal ya, sahabat-sahabat Yang di Nutrimax ya, awal. yang di awal tadi kita Nanti nonton lagi nih. tanyakan. Iya. Yang awal. Oke, dok, apakah suntik KB sebulan sekali jadi menyebabkan haid tidak teratur? Sebenarnya semua jenis KB hormonal itu efek sampingnya salah satunya adalah gangguan siklus haid. Oh. Nah, kenapa? Karena normalnya siklus haid itu ya dimulai dari setelah menstruasi, dimulai dari perkembangan sel telur, terjadi ovulasi, kemudian penurunan kadar hormonal dan kemudian haid lagi gitu ya. Nah, pada pasien-pasien yang menggunakan KB hormonal, dia mencegah terjadinya perkembangan sel telur. Gitu. Jadi tidak terjadi ovulasi. Jadi kadang-kadang kalau tidak terjadi ovulasi, dini dalam rahim juga tipis. Jadi kadang-kadang satu gangguan siklus haid, gangguan hormonalnya aja, apalagi kalau KB-nya pakainya kacau, caranya nggak benar, ya. Terus pada saat haid pun kadang-kadang cuma bercak-bercak aja karena di dalam rahimnya tipis. Tipis, oke. Itu salah satu efek sampingnya sih. Memang cara kerja si suntik KB itu memang begitu ya dok ya, menghambat perkembangan sel telur sehingga si dinding rahimnya juga nggak ditebelin ya dok ya? Iya, nah jadi jangan khawatir. Biasanya kan kalau nggak haid nih, biasanya takut, wah ini darah kotornya nggak keluar. Itu nggak ada. Itu cuman pemikiran orang awam. Jadi intinya kalau si dinding dalam rahim tidak meluruh, tidak rontok, darahnya juga nggak ada. Karena pembuluh darahnya semua
nggak kebuka gitu loh. Ya, jadi nggak ada tuh darah kotor nggak keluar tuh nggak ada. Ya, jadi Ya. kalau yang namanya darah kotor nggak keluar, misalnya nih dia berdarah di dalam rahim tapi dia nggak keluar-keluar, nah itu mungkin darah kotor. Tapi kalau pada siklus haid, Siklus kalau dia haid. tidak berdarah, itu kalau dia tidak rontok sorry di dalam rahimnya maka tidak akan berdarah. Nggak usah takut. Oke, kita lanjut. Dok, BB saya turun drastis dalam waktu 3 bulan. Turun 9 kilogram dan haidnya cuma 2 hari. Lancarnya hari ketiga itu cuma sedikit. Apakah itu normal? Penurunan berat Nah badan tadi mempengaruhi, Dok? mempengaruhi kenaikan berat badan yang drastis, penurunan berat badan yang drastis itu sama-sama mempengaruhi. Ya, kalau penurunan berat badan drastis itu nanti hubungannya dengan salah satunya adalah malnutrisi. Jadi perkembangan dinding dalam rahim atau endometriumnya juga bisa terganggu. Jadi bisa nggak tebal, bisa tipis aja. Jadi nanti dia haidnya juga sedikit, itu juga bisa. Belum lagi perkembangan sel telur juga bisa terganggu. Jadi memang bagusnya sih menurunkan berat badan itu nggak drastis gitu. Jadi sedikit demi sedikit. Harus sabar supaya tidak terjadi gangguan siklus haid. Apalagi kalau memang ternyata bukan program diet ya, Dok ya, ternyata bisa jadi ada penyakit turun drastis, harus diperiksa juga ya, Dok. Bisa. Nah, diet yang salah juga bisa menyebabkan gangguan siklus haid. Jadi kalau mau benar ya, sebaiknya sih konsultasi sama dokter spesialis gizi klinik. Tuh, wah, nih dipromosi nih dokter gizi klinik nih. Ya. Nutrimax juga kan berhubungan sama gizi klinik tuh. Betul, ya kan. Jadi kalau mau diet, dietlah yang benar dengan cara yang benar. Benar. Oke, kita lanjut lagi, Dok. Dok, apakah tidak haid itu bisa menyebabkan penebalan dinding rahim atau endometriosis? Penebalan dinding dalam rahim sama endometriosis itu beda ya. Jadi penebalan dinding dalam rahim itu namanya hiperplasia endometrium. Ya, beda. Bisa. Kalau dia nggak haid, terus terekspos dengan estrogen terus-menerus, misalnya pada penderita PCOS nih, estrogennya cukup tinggi terus gitu ya. Nah, akhirnya si dinding dalam rahim akan menebal terus. Nah, ini juga yang terjadi pada penderita PCOS, karena dinding dalam rahim yang menebal itu, dia agak sedikit nggak stabil tuh di ujungnya. Sehingga dia rontok lalu berdarah. Rontok sebagian lalu berdarah, dan seolah-olah haid. Itu adalah haid. Padahal sebenarnya itu bukan haid gitu. Nah, haid yang demikianlah yang disebutkan sebagai haid menstruasi yang anovulator tadi. Gitu. Jadi dia menstruasi bukan karena habis ovulasi terus kemudian melanjut ke menstruasi, enggak, tapi karena ketidakstabilan di dalam rahim. Gitu. Nah, kalau tadi endometriosis beda lagi tuh. Beda lagi. Nah, Dok, ini sekalian ada juga, Dok, yang bertanya nih, Dok. Apakah endometriosis sulit memiliki keturunan? Boleh, Dok, dijelaskan sedikit endometriosisnya dan apakah sulit? Jadi endometriosis itu adalah sel-sel dinding dalam rahim yang tumbuhnya tidak pada tempatnya. Harusnya kan tumbuhnya di dinding dalam rahim dong, karena dia sel dinding dalam rahim. Ini di luar. Bisa di otot rahim, bisa di dalam rongga perut dan lain sebagainya. Nah, dia ini penyebabnya masih disease of theory, jadi banyak banget teorinya. Ya, salah satunya yang kita anut adalah aliran darah yang dia flow back-nya ke dalam. Jadi harusnya ini keluar, ya, tapi dia masuk ke dalam lewat saluran telur. Kemudian si sel-sel yang masih hidup ini dia jatuh di rongga rahim, entah jatuhnya di ovarium. Kalau jatuh di ovarium kadang-kadang dia bisa jadi kista coklat gitu ya. Dia jatuh di usus atau di kandung kencing, itu bentuknya kayak bintik-bintik begitu. Jadi, nah uniknya kalau di dalam rahim haid, dia akan ikut haid juga. Jadi dia ikut luruh juga. Haid juga, ikut berdarah juga. Ikut berdarah. Nah, itu yang bikin nyeri itu. Makanya nyerinya dari situ. Dan kenapa kistanya jadi coklat? Karena si sel-sel endometriosis yang di dalam kista itu juga ikut berdarah. Akhirnya menghasilkan kista yang cairannya berwarna coklat. Gitu. Jadi kalau di dinding dalam rahimnya berdarah, sel-sel
endometriosis yang tadi nempel di mana-mana itu ikut berdarah juga. Ya, gitu. Oke. Nah, kalau dia nempelnya di saluran telur, saluran telurnya tersumbat, akhirnya bisa bikin apa namanya, Gangguan kesuburan. infertilitas gitu. Iya deh. Oke, dok, ini pertanyaan yang paling sering nih, masalah haid bilangnya maju. Apakah normal dok setelah menikah haid menjadi tidak teratur? Waktu haid selalu maju setiap bulannya. Nah, majunya nih gimana nih? Tadi kan kita udah bahas tentang kalender ya dok ya. Ini sering nih bilangnya maju tiap bulan. Mungkin berdasarkan tanggalan nih, belum dihitung ya. Iya. Kalau dia ternyata siklus haidnya 28 hari sekali, ya pasti maju terus. Sekarang 1 bulan 30 sampai 31 hari gitu. Justru malah teratur, jangan-jangan bukan nggak teratur sebenarnya. Oke, boleh nonton nanti penjelasan dokter di awal ya. Kita tonton lagi nih. Oke. Next, dok, bagaimana cara membedakan darah haid dengan darah implantasi? Ya, beda dong. Kalau darah haid itu kan di akhir siklus ya. Darah implantasi itu terjadi 6 sampai 9 hari pasca ovulasi biasanya. Karena proses implantasi itu kurang lebih 6 sampai 9 hari setelah ovulasi. Ya. Dan biasanya darahnya itu sedikit, hanya bercak saja, hanya 1 sampai maksimal 2 hari gitu. Setelah itu udah. Kalau haid itu di akhir siklus, karena si dinding dalam rahimnya itu rontok semua, jadi berdarah, dan darahnya 2-7 hari dan banyak. Oke, jadi penting banget yang tadi baru join, mungkin pada baru join nih dok, banyak banget yang baru join. Penting banget untuk kita ketahui cara menghitung siklus haid dan cara menghitung masa subur ya. Jadi kita lebih paham lagi. Oke. Dok, saya haidnya kalau keluar darah merah, ya ini juga sering nih dok, pertanyaan awam, masalah darah merah, darah coklat. Dok, saya haidnya kalau keluar darah merahnya 1 sampai 3 hari, selanjutnya keluar flek sampai hari ke-10. Apakah itu dibilang tidak teratur atau tidak normal? Ya, baiknya sih diperiksain ya. Tadi yang sudah saya bilang, durasi haid yang normal itu 2-7 hari. Jadi kalau lebih dari 7 hari, mungkin ada sesuatu. Apakah ada polip, ada iritasi serviks, ada miom, dan lain sebagainya. Gitu. Atau ada infeksi juga bisa. Ya, jadi harus dilihat dulu. Kalau misalnya memang dia tipis sudah, tapi kok masih flek-flek terus, ya, terus apa namanya, ada keputihan, dari riwayat keputihan, mungkin ada infeksi. Jadi kita bisa obati infeksinya, gitu ya. Nah, kalau tadi ada darah merah, darah coklat, darah biru nggak ada ya? Darah biru bangsawan. Atau vampir jajan. Nah, kalau darah merah itu artinya dia perdarahannya aktif. Jadi kalau perdarahan aktif itu dia langsung keluar, gitu. Nah, kalau yang darahnya coklat itu darahnya biasanya dia terkumpul di dalam vagina. Ya, kemudian terjadilah teroksidasi, sehingga dia berubah warna menjadi lebih kehitaman, ya, jadi lebih coklat, atau kadang-kadang darahnya gelap sekali gitu, hitam gitu ya. Nah, baru dia keluar, gitu. Jadi bukan berarti darah hitam, darah coklat itu ada kelainan, enggak. Mungkin hanya karena darahnya teroksidasi aja, gitu, terperangkap sebentar di dalam vagina, teroksidasi, nanti baru keluar. Kalau yang merah segar itu langsung keluar, jadi dia masih segar, warnanya masih merah. Oke, kita lanjut dok. Dok, kalau haid terjadi dalam 1 bulan 2 kali, apakah itu masih batas normal? Tergantung siklus haidnya berapa hari sekali. Balik lagi kalau tadi dihitung ya dok ya? Iya, dihitung dulu. Kalau dia masih antara 21 sampai 35 hari sekali, berarti masih normal. Kalau dia misalnya 24 hari sekali, berarti tanggal 1 dia haid. Berarti tanggal 25 kan dia udah haid lagi. Berarti sebulan 2 kali normal juga. Sebulan 2 kali gitu. Jadi jangan dihitung 31 harinya. Dihitungnya berapa hari sekali siklus haidnya gitu. Kalau masih 21 sampai 35 hari sekali masih normal. Jadi sahabat-sahabat Nutrimak, penting banget nih kita tahu benar-benar
mengenai cara menghitung siklus haid ya. Nanti ditonton yang awal tadi sudah dijelaskan oleh dokter. Lanjut lagi. Setelah keguguran tuh ovulasi dimulai lagi kapan sih dok? Gitu ya? Nah, sebenarnya siklusnya gini, mau setelah keguguran kayak mau setelah melahirkan ya, setelah selesai masa nifas ya, itu yang terjadi bukan haid dulu, baru sel telur berkembang. Yang terjadi adalah tetap sel telur dulu yang berkembang, ya melewati ovulasi, baru nanti haid. Kalau Gitu. tidak dibuahi, ya berarti haid ya. Haid gitu. Jadi makanya ada yang suka, loh dok, aku belum pernah haid nih sejak aku selesai ngelahirin atau selesai abortus, selesai keguguran, tapi kok langsung hamil gitu. Itu karena memang melewati prosesnya bukan haid dulu, lewatnya adalah ovulasi dulu, baru haid. Jadi kalau pertanyaan kapan haidnya tergantung pada saat keguguran itu usia kehamilannya berapa. Itu bisa dari 1 minggu sampai 6 minggu tergantung usia kehamilan. 1 sampai 6 minggu itu maksudnya masa nifasnya ya. Masa nifasnya. Jadi keguguran itu bukan nggak ada masa nifas. Semua jenis semua kehamilan itu memiliki masa nifas. Lamanya masa nifas tergantung dari usia kehamilan pada saat terakhirnya. Misalnya terakhir keguguran berapa? Kalau cuma 7 minggu, mungkin cuma 1 minggu, 2 minggu masa nifasnya gitu. Gitu. Kalau dia cukup bulan, ya 40 hari bisa. Kadang memanjang sampai 60 hari gitu. Jadi tergantung usia kehamilannya. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Dok, sebenarnya normal nggak kalau haid hari pertama perut itu terasa nyeri? Selama nyerinya masih bisa ditahan, ya, skala nyerinya juga misalnya di bawah 6, gitu, di bawah 5 gitu ya, itu masih normal. Karena nyeri itu disebabkan satu, kontraksi rahim yang mau mengeluarkan darahnya atau jaringan-jaringan sisa, ya, jadi karena prostaglandin yang berkontraksi itu nyeri. Kedua, proses iskemia. Iskemia itu sama kayak kalau ini tangan nih, kita ikat di pergelangannya sama karet, lama-lama kan nyeri nih ujungnya kan. Iya. Karena dia kekurangan oksigen. Jaringannya. Nah sama, di dalam rahim juga kayak begitu. Terjadi iskemia, proses iskemia dan kontraksi rahim karena prostaglandin tadi, itu dua-duanya bisa menyebabkan nyeri. Tapi biasanya nyerinya bisa ditahan gitu ya. Berbeda sama nyeri karena endometriosis. Kadang-kadang dia nyeri sekali, dimulai kadang-kadang 1-3 hari sebelum menstruasi sampai 1-3 hari setelah menstruasi. Jadi nyerinya panjang lah. Cuma kalau nyerinya hanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu ya, masih bisa ditahan. Pakai bantal hangat biasanya enak gitu ya. Biasanya sih masih normal. Kecuali kalau sampai harus berguling-guling terus sampai pingsan, nah itu harus periksa. Kadang-kadang sampai pingsan itu harus diperiksa. Iya. Oke. Dok, untuk haid yang tidak lancar, sebaiknya konsul ke dokter kandungannya itu setelah berhenti haid, selesai haid, atau pada saat haid? Nah, haid yang nggak lancarnya gimana dulu nih? Nah, haidnya kan maksudnya apakah haid yang nggak lancar itu bercak-bercak, terus nanti berdarah, terus bercak-bercak lagi, atau bercak-bercak terus nggak pernah berdarah banyak, atau berdarah banyak lalu bercak-bercak, atau sekarang haid, seminggu kemudian haid lagi, gitu kan? Atau itu beda. tadi yang berkepanjangan juga kan, tidak lancar. Iya, kadang-kadang sampai 14 hari masih haid. Nah itu, nah dilihat dulu kelainan haidnya apa, gitu. Nanti kita lihat juga penyebabnya apa, dicari, kemudian baru diobati. Jadi artinya kalau memang kita haidnya udah kita tahu nggak lancar nih, kan kita yang tahu, dokternya belum tahu, kita datang aja ya dok ya, kapan aja kita siap, kita datang baru kita ceritakan ya dok ya. Gitu. Jadi tetap harus dicek 21 hari normalnya haid, siklus haid, aku ulang ya, Mbak Erni ya, siklus haid normalnya itu 21 sampai 35 hari sekali dengan durasi 2 sampai 7 hari sekali ya per kali haidnya, dan banyaknya itu 20 sampai 80 cc per harinya. Gitu. Jadi kalau pakai
Pembalut. pembalut yang besar, Mm-mm. itu kan kurang lebih 20 cc tuh. Kalau dia lebih dari 4 pembalut besar, itu berarti udah kebanyakan gitu. Harus ke dokter. Oke, paham ya, sahabat-sahabat Nutrimak. Lanjut lagi. Anak saya sudah 3, umur 35 tahun. Namun kenapa masih sering haid tidak teratur? Apalagi pas ikut KB malah pernah tidak haid sampai 3 tahun. Akhirnya sekarang saya lepas KB. Apa penyebabnya tuh, Dok? Nah, itu tadi, ya kan, kita udah bahas sebenarnya tadi. KB-KB hormonal itu menyebabkan tidak ada perkembangan sel telur. Kalau tidak ada perkembangan sel telur, maka dinding dalam rahim juga tidak berkembang. Kalau dinding dalam rahim tidak berkembang, tidak ada haid. Gitu. Jadi sebenarnya nggak usah takut nggak ada haid juga. Yang tadi saya bilang juga nggak ada tuh namanya darah kotor ketahan di dalam nggak keluar, nggak. Jadi selama dinding dalam rahimnya nggak rontok, dia nggak akan berdarah memang. Jadi nggak ada darah juga di dalam rahimnya, nggak usah takut. Ya, memang itu efek KB aja. Efek KB aja. Oke, sahabat-sahabat Nutrimak, terima kasih banyak banget pertanyaannya. Tapi kebanyakan ya itu sudah dokter jelaskan di awal. Jadi nanti tonton kembali rekamannya. Dokter Nikonya udah ngulang-ngulang lagi siklus haidnya yang normal 21 sampai 35 hari, durasinya 2 sampai 7 hari ya. Oke, sahabat-sahabat Nutrimax ya. Dok, sebagai penutup nih, terima kasih banyak. Kita langsung aja nih, Dok. Karena pertanyaannya ternyata nih banyak yang sudah terjawab sebetulnya ya. Oke, silakan Dok, sebagai penutup, dokter simpulkan nih tentang masalah haid yang tidak teratur. Ternyata banyak banget ya, Dok ya. 80% kalau menurut WHO nih. Makanya pertanyaannya nggak habis-habis nih, Dok. Silakan Dok, boleh simpulkan tentang masalah haid tidak teratur ini. Tentang terkait juga dengan kesuburan. Oke, jadi pelajari dulu cara menghitung siklus haid yang benar, ya. Kemudian nanti kalau memang tidak sesuai dengan haid yang fisiologis yang tadi sudah dijelaskan, sebaiknya segera ke dokter. Nah, terutama kalau misalnya kamu mendambakan kehadiran buah hati setelah lebih dari 1 tahun menikah, berhubungan secara teratur tanpa kontrasepsi juga nggak menghasilkan buah hati, kehamilan, ya, sebaiknya segera cari pertolongan langsung ke dokter kandungan yang memang bergerak di bidang fertilitas. Kemudian ke Bocah Indonesia, boleh tuh ke Bocah Indonesia ya, untuk langsung promil. Nah, diperbaiki dulu, dicari penyebab siklus haid yang nggak teraturnya kenapa, kemudian diobati, kemudian dilakukan promil supaya semua senang. Semua senang. Ya, baik. Terima kasih banyak ya, Dokter Riko. Jadi, sahabat-sahabat Nutrimak tetap semangat untuk yang menambahkan buah hati, jangan patah semangat. Bisa ke Pusat Fertilitas Bocah Indonesia di Rumah Sakit Primaya lantai 7, Kebonanas, Tangerang. Tapi banyak yang di luar kota, Dok. Jadi berharap Bocah Indonesia nantinya ada juga di kota-kota lain ya, selain di Jabodetabek. Doakan buka cabang. Iya, oke. Terima kasih banyak Dokter Riko. Senang banget malam ini kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat.